Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menjelaskan materi mengenai sosialisme sebelum Marx dan sosialisme Marx. Yang pertama yaitu pengertian sosialisme dan Marxisme. Sosialisme adalah serangkaian sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri pekerja, serta teori-teori dan gerakan politik yang terkait dengannya. Kepemilikan sosial dapat berupa kepemilikan negara, kolektif, koperasi, ataupun kepemilikan sosial atas ekuitas. Sedangkan Marxisme adalah sebuah paham yang mengikuti pandangan-pandangan dari Karl Marx. Marx menyusun sebuah teori besar yang berkaitan dengan sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem politik. Pengikut teori ini disebut sebagai Marxis. Marxisme mencakup materialisme dialektis dan materialisme historis, serta penerapannya pada kehidupan sosial. Selanjutnya yaitu sosialisme utopis. Sosialisme utopis atau sosialisme utopia adalah sebuah istilah untuk mendefinisikan awal mula pemikiran sosialisme modern. Para sosialis utopis tidak pernah benar-benar menggunakan istilah ini untuk menyebut diri mereka. Istilah sosialisme utopis awalnya diperkenalkan oleh Karl Marx dan kemudian digunakan oleh pemikir-pemikir sosialis setelahnya untuk menggambarkan awal kaum sosialis intelektual yang menciptakan hipotesis masa datang dari penganut paham egalitarian dan masyarakat komunal tanpa semata-mata memperhatikan diri mereka sendiri, dengan suatu cara di mana komunitas masyarakat seperti itu bisa diciptakan atau diperjuangkan. Kata utopia sendiri diambil dari kisah Pulau Utopia karangan Thomas More. Tokoh sosialis utopis yang paling terkenal adalah Thomas More pada tahun 1478 sampai 1535. Bahkan istilah sosialis utopis diberikan karena More pernah menulis tentang sebuah negara impian dalam sebuah tulisannya yang sangat terkenal yaitu Utopia. Buku Utopia ditulis pertama kali dalam bahasa Latin di Belgia pada tahun 1516 dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1551. Dalam buku tersebut, More menjelaskan bahwa di sebuah pulau khayal bernama Utopia yang dapat juga ditafsirkan sebagai sebuah negara, semua milik merupakan milik bersama. Semua orang yang tinggal dalam suatu tempat bersama, makan serta segala kebutuhan lainnya disediakan secara bersama-sama. Pemerintahan dijalankan secara demokratis dan dipimpin untuk seumur hidup, adalah merupakan hasil pemilihan rakyat. Selanjutnya yaitu sosialisme komunitas bersama. Pada awalnya, sosialisme hanya merupakan sebuah utopis di mana berada dalam angan-angan manusia. Tetapi di lain pihak, ada tokoh-tokoh sosialis yang merealisasikan cita-cita tersebut dalam kenyataan. Di antaranya adalah Robert Owen pada tahun 1771 sampai 1858 dan Charles Fourier pada tahun 1772 sampai 1837 serta Louis Blanc pada tahun 1811 sampai 1882. Robert Owen adalah seorang pengusaha yang kaya. Penderitaan yang pahit membuatnya berpikir bagaimana menciptakan suatu komunitas yang ideal, di mana kesejahteraan masyarakat sangat diperhatikan. Untuk itu, Owen membangun sebuah pabrik sebagai modal untuk perbaikan kesejahteraan para pekerja, yang disebut paralelogram. Ide Owen tentang sosialis dapat dilihat dari bukunya yaitu The New View of Society. Sama seperti Owen, Fourier dan Blanc juga berhasil merealisasikan pemikirannya dengan membentuk suatu daerah yang ideal, yang berdasar atas pemikiran sosialisme, untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Tetapi sayang, komunitas-komunitas itu tidak dapat bertahan lama karena beberapa faktor, antara lain oposisi dari beberapa kapitalis, kekurangan modal, tidak kuat bersaing dalam sistem kapitalis liberalis, serta kelemahan dalam pengelolaan. Dapat dikatakan bahwa ide pemikir sosialis adalah masih bersifat utopis, bersifat angan-angan, dan terlalu naif untuk diikuti. Karena dinilai idealisme mereka memang tinggi, tetapi secara teoritis praktis tidak bisa direalisasikan.
Kalaupun ada yang merealisasikan kebanyakan akan segera layu sebelum berkembang. Barulah di tangan Marx, ide sosialisme memperoleh landasan ilmiah untuk berkembang menjadi sesuatu yang realistis. Selanjutnya kita akan membahas tentang sosialisme Marx. Pada bahasan sebelumnya kita sudah mengetahui dong apa itu sosialisme, dan di sini kita akan mengerucutkan pembahasan kita tentang sosialisme Marx. Karl Marx merupakan suatu atau seorang tokoh penentang kapitalisme yang menganggap bahwa sistem kapitalisme adalah sistem perekonomian buruk, dikarenakan sistem kapitalisme sendiri ini menimbulkan banyak kesenjangan sosial antara masyarakat karena banyaknya monopoli dari sumber daya, baik itu sumber daya manusia, sumber daya modal, dan sumber daya lainnya dalam sistem kapitalisme. Kalau bahasa sekarang itu ketika orang yang tambah kaya akan makin kaya dan orang yang miskin akan makin miskin. Kan nih tentang kalau sistem kapitalisme ini ada salah satu pihak yang mendominasi, dan di sini muncul yang namanya teori kelas. Nah, sebelum kita masuk apa itu teori kelas, kita harus tahu dulu pada zaman itu tersebut ada dua sistem kelas yang berlaku di masyarakat, yaitu sistem kelas borjuis dan kelas proletar. Apa sih itu sistem atau kelas borjuis? Nah, kalau kita sebutnya sekarang itu orang-orang yang memiliki modal. Jadi orang-orang yang di sini orang-orang kaya, orang-orang yang punya sumber modal, baik itu berupa uang, tanah, ataupun sumber daya manusia atau modal-modal yang bisa mereka gunakan untuk berproduksi. Sedangkan kaum proletar adalah kaum-kaum yang ibaratnya mereka menerima imbalan atau bisa kita sebut juga sebagai kaum-kaum buruh. Nah, di sini dikarenakan sistem kapitalisme ini berorientasi pada modal dan hanya orang-orang yang mempunyai modal dan kekayaan yang bisa membuat bisnis atau produk, jadi orang-orang kaum borjuis ini cenderung mengeksploitasi kaum proletar, karena kan kita sudah tahu kalau kaum proletar itu nggak punya apa-apa, mereka cuma punya ibaratnya mereka hanya punya diri sendiri dan mereka tidak punya aset dari segi uang, segi modal, segi tanah ataupun yang lainnya. Nah, maka dari itu muncullah teori kelas, yang dimana teori kelas ini bilang kalau terjadinya eksploitasi secara besar-besaran oleh kaum borjuis terhadap kaum proletar dalam hal industri atau industrialisasi yang terjadi pada zaman tersebut, dan itu membuat ibaratnya terjadi pertentangan dan perselisihan, karena kan kaum proletar ini merasa mereka tuh memiliki standar atau ibaratnya mereka memiliki status yang lebih rendah dibandingkan kaum borjuis, dan itu menjadi alasan utama terbentuknya teori kelas. Tentunya ada beberapa kritik yang dilontarkan oleh Karl Marx sendiri mengenai sistem kapitalisme. Salah satunya yang pertama adalah surplus pengangguran. Nah, kenapa surplus pengangguran ini bisa terjadi pada sistem kapitalisme? Dikarenakan ketika sistem kapitalisme ini dijalankan, mereka akan berorientasi pada profit atau modal, sehingga mereka akan menjalankan perusahaan itu dengan seefisien mungkin, dan bisa jadi akan terjadi penurunan sumber daya manusia berupa tenaga kerja di dalam sebuah perusahaan, dan akan digantikan oleh mesin atau yang kita bisa sebut dengan direct recruitment, yang dimana direct recruitment yang sudah saya jelaskan tadi, ketika orang-orang itu tenaganya itu sudah digantikan dengan mesin dan atau bisa kita sebut dengan tahap industrialisasi. Dan kedua juga bisa terjadi dengan indirect recruitment, yang dimana dikarenakan sistem kapitalisme ini bersifat bebas, maka pekerja itu akan silih berganti masuk dan keluar dalam sistem pasar tenaga kerja, dan itu juga bisa menimbulkan surplus pengangguran ketika orang-orang yang tidak memiliki kemampuan akan disingkirkan oleh orang-orang yang memang berpendidikan ataupun memiliki status sosial tinggi. Nah, selanjutnya kritik yang dilontarkan maka adalah tentang krisis bisnis. Kenapa krisis bisnis ini bisa terjadi? Dikarenakan ketika sistem perekonomian tersebut sudah mencapai di tahap kapitalisme, mereka hanya akan berorientasi berproduksi pada keuntungan. Di sini ketika mereka merasa produknya bisa menghasilkan profit yang bagus, mereka bakal memproduksi misalkan produk A, mereka akan memproduksi itu secara besar dan dengan harapan keuntungan mereka semakin banyak. Tapi kan
Seperti yang kita ketahui, ketika produk atau suatu barang terlalu banyak di pasaran itu akan menurunkan harga jual. Seperti sistem seperti hukum permintaan dan penawaran yang sudah kita pelajari. Nah, di sini ketika hal itu terjadi, itu bakal menghancurkan sistem pasar dan akan terjadi krisis bisnis atau terjadinya penurunan harga dan berlaku penurunan keuntungan untuk perusahaan itu dan bisa berakibat kepada perusahaan lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori surplus value dan penindasan buruh. Dalam Das Kapital, surplus value merupakan teori dari pemikiran Marx yang menyatakan tentang adanya kelebihan nilai produksi seorang buruh berbanding dengan upah dalam suatu proses produksi. Kelebihan nilai ini menciptakan keuntungan bagi para pemilik modal akibat kecilnya biaya produksi berbanding dengan beban pekerjaannya. Marx juga menjelaskan bahwa setiap buruh diberi upah berdasarkan lamanya mereka bekerja per hari. Selanjutnya, dialektika materialisme historis adalah materialisme dialektika dan materialisme historis. Materialisme dialektika berarti pandangannya materialis dan metodenya dialektis. Sedangkan materialisme historis berarti materialisme dialektika yang diterapkan dalam gejala sosial atau masyarakat. Ciri-ciri dari dialektika materialisme historis. Yang pertama itu adalah ilmiah, karena metodenya dialektis. Yang kedua objektif, karena pandangannya materialis. Yang ketiga universal, karena ajarannya tidak berlaku dalam alam dan tetapi juga berlaku dalam masyarakat. Yang keempat itu adalah praktis, karena ajarannya dapat dibuktikan dan dilaksanakan. Yang kelima itu karena ajarannya tidak hanya berbicara soal alam tapi juga soal masyarakat. Selanjutnya itu revolusioner, karena ajarannya selalu berpihak pada yang sedang tumbuh berdasarkan hukum perkembangannya. Baiklah teman-teman semuanya, bersama Cindy kali ini kita akan membahas tentang fase-fase perkembangan masyarakat dan juga apa sih itu perbedaan antara sosialisme dan komunisme. Ya, kita lanjut saja. Yang pertama kita akan membahas tentang fase-fase perkembangan masyarakat. Menurut Karl Marx, fase-fase perkembangan masyarakat ini terbagi antara 5 loh. Yang pertama yaitu komunis primitif, yang kedua yaitu perbudakan, yang ketiga yaitu feodal, yang keempat yaitu kapitalis, yang kelima yaitu masyarakat sosialis. Baiklah, kita akan membahas tentang komunis primitif. Pada fase pertama ini, masyarakat memakai alat-alat bekerja yang sifatnya sederhana dan alat produksi itu pun tidak dimiliki oleh perseorangan maupun mereka memilikinya secara bersama-sama. Perlu diketahui bahwasanya pada fase ini masyarakat belum mengenal yaitu surplus produksi atau yang biasa kita sebut dengan memproduksi secara berlebihan. Karena kenapa mereka tidak mengenal surplus produksi? Karena mereka sudah cukup bisa menghidupi diri mereka sendiri dan mereka sudah bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Fase ini pun tidak berlangsung lama dikarenakan masyarakat mulai menciptakan alat-alat yang memperbesar alat produksi mereka sendiri, yakni mereka menemukan besi dan tembaga. Akibat dari perubahan alat-alat produksi ini yang ditemukan oleh masyarakat ini secara bersamaan menimbulkan perubahan sosial. Akibat dari perubahan sosial itu, maka kita berlanjut dengan yang kedua, yaitu perbudakan. Pada fase perbudakan ini, manusia telah mengenal apa sih itu kekayaan dan apa itu kekuasaan. Pada fase ini pun muncul kelas, yaitu bisa kita sebut dengan kelas majikan dan kelas subordinat atau yang disebut kelas budak. Pada masa perbudakan ini pun produksi terjadi secara paksa menggunakan tenaga manusia. Contoh dari fase ini yaitu pada Yunani kuno dan zaman Romawi. Pada saat itu, sepertiga dari penduduknya, yakni budak, sebagian besarnya budak berasal dari tahanan perang. Salah satu alasan ambruknya atau hilangnya fase ini, yakni kekuasaan negara tersebut mengalami kemerosotan. Dan kemerosotan tersebut diakibatkan oleh permasalahan yang sulit untuk dipecahkan, sehingga negara tersebut tidak dapat menyelesaikannya. Baiklah, kita lanjut yang ketiga, yaitu fase feodal. Fase feodal ini diakibatkan oleh runtuhnya fase perbudakan.
Pada masa produksi ini pun terdapat dua kelas, yakni kelas bangsawan dan juga kelas buruh tani. Kelas buruh tani ini berasal dari budak-budak pada fase perbudakan yang telah dimerdekakan. Hubungan produksi macam ini mendorong adanya perbaikan produksi di wilayah pertanian. Artinya, petani menghasilkan pendapat yang layak, sehingga sistem feodal ini sebenarnya mengubah cara-cara kehidupan sosial. Sama seperti yang dijelaskan di atas, bahwasanya kedua kelas ini justru berbeda. Kaum bangsawan lebih memikirkan keuntungan yang lebih besar, sedangkan petani hanya bekerja dan bekerja. Karena ini pun pada para bangsawan terus berpikir untuk memperlebar wilayah usahanya dan memperbesar penghasilannya lewat pabrik-pabrik yang akan mereka buka. Baiklah teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang keempat, yaitu benar sekali, masyarakat kapitalis. Pada mode produksi ini mereka memiliki kelas-kelas baru, yang mana disebut yang pertama yaitu kelas bourgeois, di mana mereka memiliki alat-alat produksi. Yang kedua yaitu kelas proletar, di mana mereka yang tidak memiliki alat-alat produksi, tetapi mereka bekerja kepada kelas-kelas bourgeois. Walaupun kelas bourgeois tidak membuat sendiri barang-barang produksi itu, mereka tetap memiliki sarana produksi tersebut. Mereka akan selalu memiliki keuntungan dari perbedaan biaya untuk membayar kaum proletar. Selanjutnya kita akan membahas yang kelima, yaitu benar sekali, masyarakat sosialis. Masyarakat sosialis ini diformulasikan oleh Marx sebagai mode produksi yang terakhir dan disandarkan kepada sistem kepemilikan pribadi dan produksi atas hak milik sosial. Perbedaan mendasar yang ada di mode produksi ini dengan sebelumnya, yakni dalam masyarakat sosialis, alat-alat produksi ini merupakan hasil olahan dari kebudayaan masyarakat tertinggi. Baiklah, kita telah selesai membahas tentang fase-fase perkembangan masyarakat. Kita lanjutkan dengan perbedaan antara sosialisme dan komunisme. Komunisme ini memandang semua properti sebagai milik umum dan secara efektif tidak ada properti pribadi atau barang yang dimiliki oleh individu. Sedangkan sosialisme lebih suka melihat individu masih memiliki properti pribadi mereka, tetapi semua kapasitas industri dan produksi akan dimiliki secara komunal atau bersama yang dikelola oleh pemerintah. Baiklah, selanjutnya komunisme itu menolak agama apapun yang berada di dalam negara mereka, sedangkan sosialisme hanya berfokus kepada perekonomian sehingga mereka bebas untuk memilih agama mereka sendiri. Selanjutnya, pada komunisme itu tidak adanya perbedaan kelas karena mereka semuanya diperlakukan sama, sedangkan pada sosialisme adanya pengurangan perbedaan-perbedaan kelas, tetapi mereka mempunyai hak untuk memperkaya dirinya sendiri. Selanjutnya, komunisme itu berpikir bahwa kapitalis itu adalah revolusi kekerasan yang memang harus dihilangkan. Sedangkan pada sosialisme mereka berpikir bahwa transisi kapitalis itu melalui proses hukum dan politik yang melihat setiap orang pada dasarnya diperlakukan sama dari sejak mereka lahir.